Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai UMK 2022. Ini bahan diskusi kita dan semakin seru. Ke Pak Slamet lagi nih Pak Slamet untuk membahas yang tadi terkait dengan upah minimum itu kan yang disampaikan Pak Jumali ini untuk mereka yang sudah lama seperti itu. Kalau yang disampaikan Pak Slamet tadi kan upah minimum itu khusus untuk mereka yang baru, yang mungkin belum 1 tahun, tapi sama Pak Jumali mungkin lebih di generalisasi seperti itu, Pak Slamet? Iya, barangkali yang disampaikan Mas Jumali ini beliau berbicara di tataran lapangan barangkali ya, karena juga tidak kami pungkiri, memang masih ada perusahaan yang masih harus kita terus berikan pembinaan ya, supaya melaksanakan dan membedakan ya antara pekerja yang baru masuk dengan yang sudah lama bekerja. Ini memang harus beda. Jadi mereka itu harus ada penghargaan sendiri dibandingkan dengan pekerja yang baru masuk, baru bergabung. Kalau kita di Kota Pekalongan misalnya, kira-kira ada apa enggak pekerja baru kan begitu. Secara umum ya biasanya pekerja baru itu ada, misalnya ya ada inspektor baru mendirikan perusahaan. Kalaupun yang di luar itu biasanya mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya dalam jumlah yang kecil maksud kami. Artinya apa? Secara umum sebetulnya mayoritas pekerja di manapun itu, kita bicara Kota Pekalongan ya secara umum hampir dipastikan di atas 1 tahun masa kerjanya. Artinya apa? Berarti ya mereka harus melaksanakan seluruh skala upah itu yang dipertimbangkan ya variabelnya antara misalnya golongan, masa kerja gitu ya, pendidikan, kompetensi, itu menjadi faktor-faktor untuk menilai berapa sebetulnya mereka layak menerima gaji ya, seperti itu. Nah, nanti juga mungkin bisa di-compare ke Pak Hendra ini, bagaimana pelaksanaan seluruh skala upah di perusahaan Pak Hendra, kan beliau juga pengusaha juga, apakah sudah melaksanakan atau belum kan begitu. Nah, kami berharap ya para pengusaha, teman-teman pengusaha ini melaksanakan struktur skala apa itu sebagai pertimbangan. Bahkan kami juga sudah wali kota sudah menyiapkan ya surat edaran kepada para pengusaha untuk melaksanakan struktur skala apa itu ya dengan pertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Artinya ya harapan kami wali itu ya harapan Kota Pekalongan itu pengusaha ya membedakanlah kenaikannya ya dengan pekerja yang baru masuk dengan yang mereka yang sudah bekerja lama kan begitu. Harapannya seperti itu, menghimbau. Memang sifatnya himbauan kenapa? Karena memang itu dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Ada kata-kata itu. Artinya bisa saja perusahaan yang jangankan ya beda sektor, masih satu sektor saja kondisinya bisa saja berbeda, kekuatannya bisa saja tidak sama kan begitu. Nah, sehingga yang tahu persis adalah perusahaan yang bersangkutan. Tetapi marilah coba merenung, memang kita sama-sama dalam suasana tidak menyenangkan, badai pandemi masih menerpa sampai sekarang, dampaknya juga masih ada. Jadi sebetulnya kebijakan upah minimum juga dalam rangka kepentingan jangka panjang sebetulnya. Artinya kelangsungan bekerja tetap ada harapannya, kemudian kegiatan usaha juga terus berkesinambungan, bahkan kalau bisa mengembangkan gitu ya, survival terus sampai ke depan, tidak ada PHK dan seterusnya. Tapi di kenyataan sekarang kan juga masih ada beberapa perusahaan yang bahkan melakukan PHK ya karena kondisi keterpaksaannya seperti itu. Baik. Ya, ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini terkait dengan perbedaan upah kepada pekerja yang sudah lama dan yang baru, bagaimana implementasi di perusahaan Pak Hendra? Ya ini menarik ya, karena kalau membahas tadi yang disampaikan Pak Slamet, struktur upah, skala upah atau susu, kita biasanya nyebut susu gitu. Kalau nyebut susu itu kan menarik gitu. Ya ini kebetulan memang sudah diamanahkan dalam PP 78 ya untuk perusahaan itu bisa menyusun struktur skala upah. Bagaimana dengan perusahaan yang kebetulan saya bidangi ini? Alhamdulillah per 2017 kita sudah melaksanakan. Per 2017? Ya, jadi itu memang kalau nggak salah tuh susu itu
peraturannya nomor 1 ya, tahun 2017 gitu, tentang struktur skala upah ya. Jadi kita 2017 Permen ya Pak, selamat ya, Permen nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah. Kita tahun 2017 sudah melaksanakan, jadi sampai nanti 2002 kita juga karena sudah ada struktur skala upah, artinya tinggal menyesuaikan sebenarnya. Kalau tadi yang dihitung misalkan ketetapan Gubernur Jateng untuk UMK Kota Pekalongan 16.000 sekian kenaikannya. Di tempat saya nanti bisa naiknya bisa lebih. Bisa lebih ya? Bisa 30, bisa 40 gitu. Karena ada struktur skala upah tadi. Nah, itu yang saya setuju sekali dengan Pak Slamet tadi, bahwa kita jangan selalu terjebak ya setiap tahun bicarain upah minimum terus. Tapi kita dorong tadi untuk masing-masing perusahaan itu untuk menyusun struktur skala upah. Karena ini ya tadi di samping memberikan artinya kepada pekerja itu motivasi ya, karena beda tahun ya upahnya beda gitu kan. Kemudian beda kompetensi, beda jabatan juga beda. Baik. Nah, ini yang sebenarnya yang perlindungan pekerjanya ada di situ gitu. Baik. Ya. Ini artinya bahwa untuk besaran upah minimum 2022 itu tidak lantas menjadikan itu jadi landasan untuk pengupahan seperti itu, karena ada susu tadi. Betul. Pak Hendra ya. Iya. Jadi kalau ini ada kenaikan sekian ya. Kalau perusahaan itu sudah punya struktur skala upah, sebenarnya tanpa ada penetapan UMK sudah berjalan. Itu kalau struktur upah skala upahnya bagus, dia otomatis akan selalu di atas UMK mesti. Itu sudah berjalan dari tahun 2017. Ya, kalau di tempat kami Baik. 2017 berjalan. Baik, ke Pak Jumali, apa sih sebenarnya kendala selama ini setiap kali perubahan upah minimum, Pak, bagi teman-teman pekerja? Sebenarnya kendalanya itu memang kalau kita ikut dari sejarahnya pengupahan itu, dari dulu memakai sistem KM, kebutuhan hidup minimum, terus berubah ke KL, terus berubah yang paling ekstrim itu ke formulasi PP 36. Ya sebenarnya itu bukan kenaikan upah sih, tapi penyesuaian upah. Jadi bukan seperti yang disampaikan banyak yang beredar yang menjadi harapan pekerja upahnya naik. Kalau menurut saya itu bukan upah naik, itu penyesuaian upah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu. Dan yang jadi kendala adalah besarannya ini. Besarannya ini yang diharapkan teman-teman, karena kan di pandemi ini memang ada kebutuhan khusus yang kita keluarkan selain kebutuhan rutin ya. Ada kebutuhan harus beli hand sanitizer, beli masker, terus kebutuhan beli vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Itulah yang membuat alasan kita menghitung formulasi upah itu keluar dari PP 36. Karena ada kebutuhan tambahan di luar di saat pandemi ini. Artinya dengan formulasi penghitungan kita sendiri untuk disandingkan dengan PP 36. Karena PP 36 ini kan formulasi sebagai proyek strategi nasional. Itu di PP 36 jelas itu di ketentuan umum bahwa pengupahan itu menjadi bagian dari proyek strategi nasional. Di Undang-Undang Cipta Kerja ya itu ada klausul yang mengatakan bahwa ketenagakerjaan adalah proyek strategi nasional. Nah, tapi proyek strategi ini ternyata proyek strategi yang murah sekali itu yang membuat kita menjadi pekerja buruh itu menjadi rada sedih lah. Ternyata kita tumbal itu, tumbal dari sebuah industri itu kita. Ini yang menjadi kawan-kawan khususnya ini memang kalau kita bicara Jawa Tengah kok tidak begitu sekuat di kawan-kawan di kita yang di sama sejawa ya. Di Jawa Timur itu gubernurnya menetapkan keluar dari PP 36. Jangan jauh-jauh lah Jogja. Jogja itu tidak pakai PP 36. Iya, tapi gubernurnya kena sanksi loh Pak, karena keluar dari jalur itu. Ya, yang sih kan pemerintah mungkin. Tapi jelas kalau kita bicara Jawa Timur itu memang gubernurnya sama bupati mana itu dituntut sama Apindo. Dia mengajukan gugatan terhadap SK gubernur itu. Sama lah kemarin kita pun sempat diskusi itu. Kalau Jawa Timur yang menggugat Apindo, di sini kan kita bisa yang menggugat. Di Jawa Tengah bisa kita yang menggugat. Karena tidak sesuai dengan undang-undang PP 78 ya masih kita tolak. Jelas itu sudah inkonstitusional bersyarat itu kan.
dasar yang dipakai sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Iya, baik. Pak Indra, menurut Pak Jumali tadi ini bukan kenaikan upah, tapi penyesuaian. Menurut Pak Indra gimana? Ya itu mungkin masalah ini aja ya, Bahasa. masalah pemahaman dan bahasa. Tapi memang di undang-undang, di regulasi kan sudah dijelaskan bahwa untuk wilayah yang sudah punya UMK itu bahasanya adalah penyesuaian upah minimum. Kalau yang belum punya upah minimum baru itu adalah pembuatan upah minimum. Jadi ini mungkin masalah bahasa, masalah kebiasaan gitu. Jadi ya mau pakai penyesuaian atau kenaikan, kenyataannya itu seperti juga ini, dinaikkan kan Baik. gitu. Iya. Kenyataannya juga disesuaikan. Saya kira juga itu masalah bahasa saja. Iya. Ya. Baik, Pak Slamet, ini penerapan UMK 2022 di Kota Pekalongan ini, kalau misalnya nanti di perjalanan timbul permasalahan-permasalahan baru, yang dilakukan apa? Iya, jadi upah minimum ini kan wajib ya dilaksanakan oleh pengusaha. Tentu nanti kami akan bekerja sama ya dengan pegawai pengawas untuk melakukan penindakan ya terhadap perusahaan-perusahaan yang memang mengabaikan upah minimum. Kalau belum mampu, Pak? Kita sekarang tidak dikenal lagi yang namanya penangguhan. Jadi, kalau dulu masih ada celah bagi yang tidak mampu bisa mengajukan penangguhan, tapi sekarang tidak, harus dilaksanakan sekarang itu. Ya, itu aturan yang baru seperti itu. Ini juga sebuah perbedaan. Makanya kami ya mengharapkan ini betul dilaksanakan. Dan yang jauh lebih penting menurut kami, ayo kita bicara struktur upah itu, karena jauh lebih banyak ya pekerja yang masa kerja lebih dari 1 tahun dibandingkan dengan yang kurang 1 tahun. Itu catatan sehingga kita bicara upah minimum oke, tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita bagaimana supaya struktur upah ini semua perusahaan melaksanakan. Itu yang menurut hemat kami adalah itu yang perlu kita dorong. Kita terus beri pemahaman pada pekerja, kemudian antara teman-teman serikat pekerja atau pekerja juga bisa berkomunikasi dengan baik, juga sama-sama mendorong perusahaannya untuk membuat seluruh skala upah, karena itu memang sebuah kewajiban supaya dilaksanakan oleh para pengusaha. Ya. Ini bagi pengusaha yang tidak menerapkan aturan itu, tidak menjalankan, sanksi apa yang akan diberikan? Memang kan ada sanksi administratif itu nanti ya, ada sanksi administratif, tetapi kan itu sebuah proses. Sebetulnya kita kalau bicara implementasi aturan, kalau menurut kami jangan didahulukan sanksinya, tapi bagaimana kita berkomunikasi sehingga mereka ini mau menjalankan aturan yang ada. Adapun sanksi itu bagian dari upaya terakhir yang terpaksa dilakukan kalau sudah berbagai upaya kita laksanakan, tetapi masih tetap tidak dilaksanakan oleh para pengusaha. Oke. Tapi kayaknya pengusaha di Kota Pekalongan siap ya? Nggak ada nanti yang bakal kena warning atau bagaimana gitu, Pak Hendra, terkait dengan ini? Bagaimanapun kan harus siap ya. Harus siap kalau kembali ke masing-masing perusahaan, mungkin itu lebih ke internal ya. Karena kami sampaikan bahwa situasi kondisi saat ini meskipun sama-sama sektornya gitu, itu bisa aja kondisinya berbeda gitu. Karena ya pandemi ini kan dampaknya luar biasa gitu. Semua sektor kena, kemudian recovery-nya juga beda-beda. Ada yang bisa mungkin hanya 6 bulan kemudian mulai bergerak lagi, ada yang setahun, bahkan ada yang sampai sekarang masih stagnan kan gitu, bahkan melakukan PHK. Baik. Jadi ya, gitu, Pak Slamet, Pak Hendra, dan Pak Jumali, kita masih ada sedikit waktu. Saya akan memberikan kesempatan pada masing-masing untuk closing statement terkait dengan UMK 2022. Silakan Pak Slamet. Iya, terima kasih pada para pengusaha dimanapun berada di Kota Pekalongan. Gubernur sudah menetapkan upah minimum. Kami harapkan untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Juga terkait dengan struktur skala upah, kami minta dengan hormat untuk mulai disusun ya, dibuat. Kami nanti ingin di paling lambat akhir Desember itu perusahaan-perusahaan sudah melaporkan bahwa yang bersangkutan sudah membuat struktur skala upah dan sekaligus nanti dilaksanakan. Jadi tidak hanya membuat, tidak hanya menyusun, tapi dilaksanakan. Baik. Kami akan pantau itu sejauh mana implementasi struktur skala upah. Harapan kami rekan-rekan buruh ini, para pekerja buruh perusahaan juga bisa dengan penuh bijaksana gitu ya menyikapi kondisi ini, karena kita tentu juga memahami bagaimana kebutuhan
teman-teman bekerja ya yang sudah jangankan lajang, yang jangankan sudah keluarga yang lajang pun kan juga banyak kebutuhan juga sudah seperti ini. Adapun tadi ada kebutuhan terkait pandemi kan sebenarnya kita juga sudah membuat aturan gitu ya, surat-surat pemberitahuan perusahaan untuk melaksanakan terkait dengan penyediaan hal-hal terkait dengan pandemi, ada hand sanitizer, ada masker, itu sudah disediakan di perusahaan. Dan memang problemnya nanti apakah semua perusahaan itu mampu kan begitu, sehingga tadi ya sampai terjawab oleh Mas Jumali itu menjadi faktor di dalam perhitungan upah minimum. Tapi prinsipnya kami sudah mengingatkan pengusaha untuk menyediakan semua hal terkait dengan properti gitu ya, untuk penerapan protokol kesehatan di perusahaan. Ya, struktur skala upah Desember harus sudah dibuat dan dijalankan Pak ya. Pak Indra silakan. Terima kasih. Jadi kalau dari Apindo kami berharap ya untuk semua anggota Apindo khususnya dan perusahaan-perusahaan di Pekalongan ini bisa melaksanakan penetapan upah minimum yang sudah diputuskan oleh Gubernur dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang sudah memiliki struktur skala upah juga dijalankan dan baik, yang belum juga mungkin harus segera membuat dengan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Kemudian yang kedua, harapan bagi Apindo dari pengusaha, bagi para pekerja juga bisa memahami kondisi psikologis para pengusaha saat ini. Jadi saat ini masih dalam posisi pandemi yang belum selesai sejak tahun 2020. Jadi harapannya bisa saling duduk bersama, berkomunikasi, mencari solusi-solusi yang terbaik bagi usahanya supaya usahanya itu bisa langgeng gitu. Nggak hanya berhenti sampai saat ini di masa pandemi ini. Mungkin itu saja Mbak. Iya. Sedikit waktu Pak Jumali silakan. Terima kasih. Untuk teman-teman pekerja kita menyarankan tetap bersabar dan menerima kondisi ini, dan kita juga menyarankan kepada mereka untuk berkomunikasi secara baik dengan pengusaha ataupun owner pemilik perusahaan untuk membicarakan hal-hal yang memang mungkin ataupun tidak mungkin di perusahaan itu. Kalau mungkin berarti ada usaha atau upaya yang bisa dilakukan. Kalau tidak mungkin jangan memaksakan. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu adalah tempat kita mencari nafkah. Jadi untuk menjaga keberlangsungan usaha itu tetap menjadi kewajiban bekerja juga. Ya, terima kasih Pak Slamet Haryadi, Pak Hendra, Pak Jumali sudah hadir di sini memberikan informasinya kepada pemirsa di rumah terkait upah minimum Kota Pekalongan 2022. Saya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, masih di Expose lebih dekat lebih santai mengenai UMK Kota Pekalongan 2022. Ini rame nih, ada Pak Slamet Haryadi, Pak Hendra dari Apindo dan juga Pak Jumali dari SPN. Melanjutkan yang tadi ini Pak, rencana untuk menggugat SK Gubernur terkait dengan UMK 2022 ini yang dilakukan SPN apa nih? Ini kita tadi malam diskusi sama teman-teman, apakah menerima putusan ini atau tidak. Kalau menerima seperti apa, kalau tidak menerima seperti apa. Apakah kalau tidak menerima akan bisa merubah atau tidak? Ya, di situ kita jawab tergantung. Kalau kita menempuh jalur non litigasi dengan aksi demonstrasi ataupun itu mungkin tidak akan berdampak. Ada jalur yang litigasi atau jalur hukum, yaitu kita bisa menggugat SK Gubernur itu. Kalau kita menggugat SK Gubernur, kita harus pelajari juga rekomendasi wali kota itu mengacu pada PP 36 enggak? Kalau itu mengacu PP 36, otomatis itu juga kita gugat. Baik. Rekomendasi itu, rekomendasi wali kota kita gugat juga. Berarti ada 2 gugatan yang akan kita ajukan kalau mau merubah melalui jalur hukum semacam itu. Nah, tinggal diskusi-diskusi ini akan kita lanjutkan atau tidak, karena kita juga harus berkonsultasi dulu ke DPP, sebab
di situ kita juga membutuhkan bantuan hukum dari BP. Manakala diiyakan, ya kita akan menempuh jalur itu. Baik. Tapi jalur yang non litigasi tetap akan kita laksanakan. Insya Allah nanti tanggal 10 atau hari Jumat, kawan-kawan ingin menyampaikan aspirasinya ke wali kota ataupun kemana nanti melalui jalur yang non litigasi. Baik. Ke Pak Slamet Haryadi. Pak Slamet, ini dua suara yang agak saling bertentangan ini dari Apindo dan SPN. Dari Apindo mengatakan bahwa PP 36 2021 sudah mencakup semua elemen yang sudah dipikirkan matang-matang dan hasilnya seperti itu. Sementara dari SPN sendiri mengatakan bahwa itu tidak sah karena itu turunan dari Undang-Undang 11 2020. Pak Slamet sendiri menanggapi ini bagaimana? Iya, tentu posisi pemerintah ini kan memperhatikan kedua belah pihak, Mbak. Ya. Jadi kepentingan para pengusaha dalam ini Apindo, yang organisasi induknya, juga teman-teman pekerja yang beberapa serikat itu. Variabel untuk penyesuaian upah minimum, kalau kita kan sudah ada upah minimum, Mbak. Jadi penyesuaian itu kan memang sudah kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Ya tadi sudah disebutkan, di samping ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, kemudian juga kita perhatikan anggota keluarga yang bekerja di dalam rumah tangga, kemudian rata-rata konsumsi masyarakat, sehingga memang itu menggambarkan sebuah kondisi real di lapangan yang secara langsung nanti juga berpengaruh ya kepada bagaimana kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan, dan dunia usaha ini juga harus kita pertimbangkan kelangsungannya. Sebetulnya ke sana. Memang menjelang diputuskannya ketetapan upah minimum oleh gubernur itu, putusan gubernur, saat itu memang keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan proses dari sebuah uji materi yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Memang di sana disebutkan bahwa Undang-Undang 11 2020 ini konstitusional bersyarat, ya. Di sana sebenarnya kalau pemahaman kita konteksnya itu adalah lebih pada prosesnya, ya, proses sampai tersusunnya, terwujudnya, diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Hakim mahkamah ya menilai itu terjadi semacam cacat proses gitu ya, karena memang itu juga disampaikan oleh penggugat disertai dengan dasar-dasar bukti-bukti yang ada, sehingga hakim menilai demikian. Ini prosesnya berarti masih katakanlah tidak sempurna sebagaimana mekanisme pembentukan perundang-undangan yang ada. Makanya kan di sana pun amar putusannya salah satunya kan memberikan waktu gitu ya kepada pemerintah maupun DPR untuk melakukan perbaikan. 2 tahun loh Pak. Itu ya 2 tahun. Jadi memang belum menyentuh kepada substansi atau materi dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu memang belum disinggung sama sekali oleh Mahkamah. Ya bisa jadi kenapa demikian, karena memang kita semua tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat, kemudian banyak sekali ya aturan-aturan turunannya yang juga harus disiapkan dan ditetapkan. Jangankan kita dari bidang ketenagakerjaan sudah juga banyak, belum lagi bidang-bidang yang lain, pertanahan, perdagangan, perpajakan dan sebagainya, itu banyak sekali, sehingga barangkali hakim juga Mahkamah Konstitusi itu juga berpikiran ke sana barangkali, karena itu akan berdampak pada multidimensional yang sangat luas, sehingga memang belum menyentuh ke sana. Lah harapannya nanti di saat waktu 2 tahun ini, disitulah juga terjadi bagaimana melalui proses mekanisme yang ada yang sebagaimana diatur, disitulah juga tentu kami sangat yakin juga akan membicarakan juga masalah substansi nantinya. Baik. Bisa jadi. Ini kan masih inkonstitusional bersyarat ya Pak, inkonstitusional bersyarat seperti itu, dan 2 tahun harus ada perubahan. Artinya ketika masih dalam proses perubahan itu masih bisa dijadikan regulasi untuk dasar regulasi untuk UMK ini. Iya, memang itu kan semua aturan turunnya kan masih
berlaku. Lah, sekarang persoalannya kalau kita konteksnya itu adalah upah minimum gitu ya, upah minimum memang di situ menjadi debatable. Apakah penetapan upah minimum ini menjadi sebuah kebijakan yang sangat strategis begitu ya, menyangkut jabatan banyak atau tidak, itu memang di situ persoalannya di sana. Namun demikian memang aturan itu penjelasan presiden juga sudah ditegaskan, tidak ada satu pun ya pasal-pasal yang ada di dalam Undang Cipta Kerja maupun aturan-aturannya itu tidak berlaku, jadi masih tetap berlaku. Seperti itu. Baik, ya masih berlaku. Ini mau gimana pun sudah diketok ini Pak Hendra. UMK 2022 ya sudah diketok, sudah disahkan, mau nggak mau, suka nggak suka harus dijalankan seperti itu. Untuk pengusaha sendiri untuk menjalankan kenaikan UMK 2022 ini sejauh ini ada kendala nggak Pak Hendra? Jadi gini Mbak, ya setelah Pak Gubernur mengeluarkan SK tentang upah minimum ini, khususnya untuk Kota Pekalongan yang sudah ditetapkan, kami di asosiasi pun di Apindo juga sudah melakukan koordinasi dengan semua anggota Apindo, perusahaan-perusahaan yang ada di Pekalongan, bahwasannya upah minimum ini sudah ditetapkan dengan besaran sekian gitu ya, sesuai PP 36, dan kita coba untuk menggali respon dari setiap masing-masing perusahaan. Pada prinsipnya untuk perusahaan yang ada di Pekalongan tadi yang saya sampaikan ada mendukung regulasi yang sudah dikeluarkan tersebut sesuai dengan PP 36, meskipun kita tahu bersama bahwa saat ini kondisi ya perusahaan-perusahaan itu mungkin masih ada yang recovery gitu ya. Kemarin mulai tahun 2020 terhantam badai Covid gitu, jadi down, kemudian tahun 2021 mungkin sudah mulai naik, tapi tentu saja kondisi keuangannya harus diatur kan gitu. Masih belum stabil. Belum stabil, betul. Bahkan sampai saat ini pun ada perusahaan-perusahaan yang istilahnya masih dalam kondisi yang ada masalah, gitu, ada masalah. Dan ini harus menjadi catatan bersama bahwa memang kenaikan itu meskipun nilainya saat ini mungkin hanya 16.000, tapi ini menjadi satu keputusan yang harus dilakukan oleh para pengusaha untuk mengimplementasikan dalam perusahaannya. Jadi prinsipnya kalau kendala tentu saja pasti kembali ke masing-masing perusahaan, tapi kalau secara keanggotaan di Apindo Kota Pekalongan akan mendukung kenaikan tersebut gitu. Ya. Ini ketika UMK belum disahkan itu biasanya dari pengusaha itu ngasih masukan nggak sih Pak? Intinya jangan naik dulu atau boleh naik tapi jangan lebih dari sekian persen atau nurut aja aturan pemerintah. Jadi kalau di Apindo jelas ya, sebenarnya untuk tahun 2022 itu hasil koordinasi di Apindo sendiri pengennya nggak naik. Pengennya nggak naik. Ini jujur loh. Iya, pengennya nggak naik. Mungkin ini tersampaikan di Dewan Pengupahan juga gitu. Pengennya nggak naik karena memang saat ini masih kondisi usaha itu masih recovery gitu. Jadi mungkin kalau dikatakan bangkit aja, ya belum bangkit banget karena masih mulai bergerak gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang sudah artinya tidak begitu terdampak ya gitu. Tidak hanya mungkin satu tahun yang lalu, kemudian 2021 udah mulai. Nah mungkin ini udah mulai menata gitu. Jadi kalau dari anggota tetap pasti ada usulan gitu. Pengennya sih nggak ada kenaikan, tapi kalau sudah diputuskan ya kita akan mengikuti aturan yang berlaku ya Pak ya. Baik, bergeser lagi ke Pak Jumali. Sudah diprediksikah kenaikannya hanya 16.000 atau kurang dari 1%? Nah, sejak PP 36 kita sudah kaji, kita sudah mulai belajar sama teman-teman bagaimana menghitung kenaikan UMK dengan formulasi PP 36. Sebelum munculnya SE itu Pak ya, SE formulasi tentang komponen di PP 36. Saat itu kita ya berasumsinya anggota rumah tangga itu berarti kita ambil rata-rata 4. Terus konsumsi rumah tangga itu kalau satu rumah tangga ada 4 orang, berarti kalau seumpama dia
satu orang makannya per makan 10.000 bagi 4, nanti kan semacam itu. Itu memang sudah kita prediksi naiknya tidak akan tinggi, jauh di bawah angka PP 78 tahun 2015. Itu sudah kita prediksi. Tapi prediksi yang kita ada kenaikan tapi tidak tinggi itu, begitu formulasi SE ini muncul, itu ternyata jauh di luar pemikiran kita juga. Malah kenaikannya di bawah angka 1% itu. Prediksi kita itu maksimal kita akan naik 3% itu. Kalau pakai penghitungan formulasi PP 36 dengan cara kita, dengan bukan formulasi yang dari kementerian itu SE kementerian, naiknya maksimal, paling maksimal itu mentok 3% per tahun. Ternyata dengan ini malah 1% pun tidak tercapai kan itu. Luar biasa itu. Kita sampai terkejut. Bahkan dari formulasi yang ada itu kita coba otak-atik, pakai pusat, pakai daerah, pakai provinsi. Itu tertinggi, angka tertinggi 19.000. Tidak bisa naik keluar dari 20.000 itu tidak bisa. Oh ya udah mentok itu. Iya. Jelas formulasi ini di luar prediksi nih Mas Slamet Haryadi. Jadi walaupun dari SPN sendiri teman-teman pekerja ini sudah memprediksi ini pasti untuk kenaikan upah akan turun, tapi ternyata sangat unpredictable. Iya. Mas Slamet gimana? Ya jadi memang kan tadi ya di samping variabel ada rata-rata konsumsi, kemudian angkutan rumah bekerja, rumah tangga bekerja. Ini kan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi kan kita pakai provinsi, Mbak. Jadi, dan itu memang menjadi kewenangan BPS. Jadi lembaga inilah yang memang diberi kewenangan untuk menyampaikan data. Dari kementerian ya menerima data itu dari BPS. Di dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan, Mbak Yaya dan pemirsa Batik TV dimanapun berada, bahwa yang perlu kita pahami bersama-sama, ini juga ada dari Apindo terutama ya, upah minimum untuk pekerja kurang 1 tahun itu filosofinya dan aturannya begitu. Artinya itu hanya pada pekerja baru bekerja kan begitu, Mbak. Lajang gitu ya, barangkali belum menikah katakanlah misalnya rata-rata, bahkan unskill kadang-kadang karena bisa lulusan SMP atau SMA, pasti kan begitu lah. Mari kita bersama-sama menegakkan aturan tentang upah bagi pekerja yang sudah di atas 1 tahun masa kerjanya, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya, itu dengan struktur skala upah itu. Nah, ini harus dibedakan. Orang yang baru masuk kerja dengan yang sudah bekerja harus beda ini. Ya Pak Hendra ya. Ada ini harus kita pahami itu. Jadi kita jangan berpolemik di UMK ini nanti akan menjadi upah semua pekerja, sebenarnya bukan. Nah ini memang tanggung jawab siapa, kita bersama-sama saling menguatkan itu, bagaimana supaya usaha upah ini di perusahaan bisa berjalan. Itu seperti itu, Mbak. Iya, dan tugas dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Tenaga Kerja untuk terus memantau aturan ini supaya bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diaturkan, seperti itu, Pak. Nanti jawabannya kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose lebih dekat, lebih santai. Dan untuk Expose kali ini kita akan berdiskusi mengenai UMK 2022. Upah minimum kota kabupaten di beberapa wilayah telah resmi disahkan. Bahkan di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah telah disahkan per tanggal 30 November kemarin oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan untuk UMK Kota Pekalongan sendiri tetap mengalami kenaikan walaupun nggak terlalu banyak ya. Dari awalnya adalah sekitar 2.139 menjadi 2.156. Ini naik sekitar nggak ada 1% sih. Tapi ternyata untuk UMK Pekalongan sendiri berada di posisi 7 tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Itu artinya bahwa untuk upah minimum tahun 2022 ini tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan di hampir semua wilayah. Sebenarnya apa sih upah minimum itu?
Lalu bagaimana juga dampak bagi para pekerja dan juga pengaruh bagi para pengusaha terkait dengan kenaikan upah minimum tahun 2022 ini. Semuanya akan dijawab secara tuntas oleh ketiga narasumber tripartit seperti biasa kalau kita sudah berbicara mengenai isu ketenaga kerjaan. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Slamet Haryadi, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, agak ngap ini hari ini, panas banget. Ya. Lalu ada Pak Sukmawan Hendra Dahana. Pak Hendra ya, dari Apindo Kota Pekalongan, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pekalongan. Pak Hendra sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, selalu sehat seperti itu. Selalu Apalagi sehat. menghadap di masa pemulihan seperti ini ya Pak ya? Insya Allah. Oke, selalu baik. sehat. Dan terakhir ada Pak Jumali dari DPC SPN Kota Pekalongan. Pak Jumali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sehat. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Slamet, Pak Hendra dan Pak Jumali sudah hadir di Studio Expose. Kita akan berdiskusi nanti mengenai upah minimum Kota Pekalongan ya, tahun 2022. Dan untuk UMK, kenaikan UMK 2022 ini menimbulkan sedikit gejolak di beberapa wilayah, tapi untungnya di Kota Pekalongan kondusif seperti itu Pak Slamet Haryadi. Semoga kondusif ya Pak Jumali ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, untuk pertanyaan pertama ke Pak Slamet terlebih dahulu, Pak. Saya ingin bertanya pertanyaan yang paling mendasar sebelum kita berdiskusi lebih dalam lagi mengenai UMK 2022 ini. Apa sih sebenarnya upah minimum itu? Siapa yang berkewajiban membayar? Dan upah minimum tersebut dibayarkan kepada siapa, Pak Slamet? Ya, baik Mbak Yaya, para pemirsa Batik TV di rumah. Terkait dengan upah minimum ini sudah ditegaskan ya di dalam regulasi bahwa upah minimum itu merupakan upah bulanan terendah ya, di dalamnya upah bisa saja tanpa tunjangan atau upah termasuk di dalamnya tunjangan pokok. Yeah. Jadi diberikan pada pekerja yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun ya oleh pihak pengusaha kepada para pekerja yang kebetulan di perusahaan itu masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Oke, Ya. upah minimum itu seperti itu ya, dan Betul. harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau pekerja yang kurang dari 1 tahun. Benar ya. Betul, seperti itu. Baik, lalu untuk perhitungannya sendiri nih Pak Slamet Haryadi, kalau boleh tahu ini bagaimana sebenarnya formula menghitung UMK 2022 sehingga akhirnya ada nominal 2.156.000 Pak Slamet. Iya, kita untuk pertama kalinya ya setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini ditetapkan pemerintah, kemudian ada aturan turunannya terkait dengan pengupahan, dalam ini upah minimum itu di PP 36 tahun 2021. Yeah. Yang intinya bahwa untuk upah minimum ini ditetapkan dengan memperhatikan ya variabel yang pokok, yaitu antara pertumbuhan ekonomi maupun inflasi. Dipilih salah satu yang tertinggi. Itu menjadi faktor penambah ya penjumlah dari upah minimum tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sekarang ini tahun 2021 itu upah minimum 2139 ya, 754. Nah, kemudian ada inflasi, kemudian ada pertumbuhan ekonomi lah. Kebetulan ini inflasinya juga tinggi. Iya. Nah, kita pakai yang itu sebagai faktor. Untuk tahun penambah. 2022 ini ya. Tadi kenaikannya sekitar 16.400 Iya. ya dari upah minimum sebelumnya. Memang tidak ada 1%, sekitar 0,7677 lah. Iya. Ini koreksi kalau saya salah Pak. Dulu kalau mengenai perubahan upah minimum itu biasanya kan ada Dewan Pengupahan itu Pak yang mengadakan pertemuan dari berbagai pihak juga. Itu di situ ada masukan, saran dan lain sebagainya. Kalau sekarang formulanya beda ya Pak ya? Prinsipnya tetap yang menghitung Dewan Pengupahan. Memang kita mengalami beberapa kali ya dalam merumuskan upah minimum. Dulu ketika belum PP 78 itu ya dengan KHL itu kita melakukan survei ke pasar, harga komponen-komponen tertentu itu disurvei nanti menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun upah minimum. Kemudian berikutnya PP 78 2015 itu juga sudah menggunakan formula, dan mulai tahun 2021 ini untuk upah minimum 2022 itu nanti dengan PP 36 juga sama dengan formula. Kalau yang PP 78 itu
penjumlahan ya dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Baik. Terus sekarang dipakai yang salah satu tertinggi itu sebagai penambah upah minimum sebelumnya. Iya. Ini menggunakan PP 36 2021 itu kalau bisa dibilang itu refleksi awal ya? Iya, tahun ini sejak Tahun ini ya? Undang-Undang Cipta Kerja dibuat pemerintah, aturan turunnya di PP 76 Baik. itu 36 tahun 2021. 2021. Baik. Ke Pak Hendra, bagaimana tanggapan dari pengusaha Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pekalongan Apindo ini terkait dengan kenaikan UMK walaupun jumlahnya seperti yang disinggung tadi nggak terlalu banyak, bahkan nggak sampai 1% seperti itu ya. Tapi tahu sendiri ini dalam masa recovery, pemulihan setelah dihantam pandemi 2 tahun berturut-turut 2 tahun ya. Itu apakah memang kenaikan ini sudah on the right track, Pak Hendra? Terima kasih Mbak Yahya. Mungkin saya coba menjelaskan ya dari beberapa aspek gitu. Yang pertama mungkin mengenai upah minimum sendiri. Tadi sudah disampaikan Pak Slamet bahwa upah minimum ini sebenarnya untuk mendapatkan satu sistem pengupahan yang berkeadilan kan gitu. Berkeadilan yang bagi, berkeadilan ya. Iya, berkeadilan bagi semua pihak. Konteksnya di sini adalah bagi pekerja atau buruh. Namun ya tentu saja harus juga mempertimbangkan kondisi pengusahanya, juga kondisi perekonomian nasional. Baik. Nah, dalam hal ini Apindo tentu saja sangat mendukung pemerintah dalam menetapkan upah minimum ini menggunakan regulasi yang baru. Ya. Tadi disampaikan bahwa sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada turunannya PP 36. Ya. Nah itu Apindo sangat mendukung menggunakan regulasi yang baru yang dirasa memang sudah cukup adil, cukup adil dalam artian begini. Jadi tadi disampaikan Pak Slamet sebelumnya ada survei KHL, terus ada PP 78 yang menggunakan formulasi inflasi, pertumbuhan ekonomi. Lah di PP 36 ini lebih menggali lagi parameter yang lain. Seperti rata-rata konsumsi per kapita. Iya. Nah, kemudian memperhitungkan lagi tingkat pengangguran, artinya yang tidak bekerja rata-ratanya di satu rumah tangga. Gitu. Kemudian tadi tetap ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi. Kemudian formulasinya juga ada batas atas, batas bawah yang dirumuskan dalam satu rumus yang ya menurut Apindo sudah ya cukup adil, karena itu mungkin dengan adanya rata-rata konsumsi tadi ini menjadi satu yang mendekati real gitu ya. Mendekati real. Nah, dalam hal ini tentu saja Apindo mendukung sekali, dan dalam konteks ini juga pasti akan berusaha untuk memenuhi gitu ya, memenuhi penetapan upah minimum yang sudah dilakukan oleh Gubernur untuk tahun 2022. Baik. Dan yang satu lagi yang Apindo rasakan ini memang perlu kita apresiasi gini. Artinya keputusan ini kita apresiasi sebagai salah satu langkah yang maju. Langkah maju karena ya tadi adanya satu formulasi yang menurut kami itu berkembang itu, tidak hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tapi juga memperhitungkan aspek-aspek lainnya. Mungkin begitu Mbak Yahya. Baik. Intinya berarti PP 36 yang kemarin sempat agak panas nih dibicarakan oleh teman-teman pekerja, itu sebenarnya lebih banyak elemen-elemen penting di situ yang dilibatkan ya Pak ya, yang masuk ke dalamnya seperti itu. Betul. Ya, tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau PP 78 misalkan hanya 2 faktor aja, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi. Tapi di PP 36 ini ada beberapa faktor lagi, ada batas atas, batas bawah. Kemudian ada rata-rata konsumsi per kapita, ada rata-rata orang tidak bekerja dalam satu rumah tangga. Kemudian ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi. Jadi lebih banyak parameter yang sekiranya itu formulasinya akan lebih merefleksikan sesuatu yang mungkin real yang ada di masing-masing wilayah. Gitu. Baik. Ya, bergeser ke Pak Jumali. Pak Jumali, tanggapan dari teman-teman pekerja sendiri
baik yang ada di SPN maupun di luar SPN terkait dengan kenaikan upah minimum 2022 ini bagaimana Pak? Ya, kalau dari sisi pekerja tentu akan berbalik sebanding dengan Apindo ya. Iya. PP 36 itu formulasi PP 36 ini memang kalau dilihat dari formulasi tadi itu memang sangat terjadi penurunan yang luar biasa. Dan Penurunan kita ya? sebab angka rumah tangga di situ kalau dalam satu rumah tangga ada 4 orang itu kenapa kok ketemunya 2,1? Itu apa mungkin ada dari sebuah rumah tangga yang 4 orang dibagi ketemunya ada angka desimalnya kan itu. Memang kita masih mencoba mengkaji itu apakah itu berdasarkan jumlah penduduk Kota Pekalongan dibagi rata-rata jumlah konsumsi masyarakat Kota Pekalongan sehingga ketemunya desimal itu. Itu memang kita sempat melakukan kajian. Tapi yang lebih penting itu dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kita ajukan JK Judicial Review itu ternyata JK-nya itu dari 2 permohonan yang kita ajukan, uji formil maupun uji material, dan baru uji formil yang diputuskan MK itu dianggap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat. Gitu kan. Artinya itu tidak inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28D dan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang P3 penyusunan peraturan perundang-undangan. Di situ uji formil yang kita ajukan dikabulkan, ada amar putusan bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Otomatis regulasi di bawahnya, regulasi turunannya bagi kita itu tidak berlaku juga. Karena di amar putusan itu juga di poin 3.20.4 itu yang menjadi mendasari amar putusan itu bahwa selama Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun, tidak boleh dijadikan dasar untuk mengeluarkan regulasi atau peraturan baru. Jadi itu menjadi hal yang kita kaji. Tadi malam kita sempat diskusikan sama teman-teman, apakah kita akan menerima itu atau tidak. Ada 2 jalur yang akan kita lakukan tadi. Apakah nanti kondusif atau tidak kita belum tahu karena di situ. Jalur pertama jalur litigasi. Jalur litigasi otomatis kita akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum bagaimana jalur hukum yang akan kita tempuh? Kita akan menggugat SK Gubernur itu. Ke PT UN, SK Gubernur itu. Nah, tapi tadi malam kita sempat diskusi juga. Kalau kita menggugat SK Gubernur, kita harus kaji dulu apakah rekomendasi wali kota itu